Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Ta'ala, Allah ciptakan kita dalam tujuan agar kita beribadah kepadanya. Ayat yang ma'ruf yang sering kita dengar, Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sebagian di antara ahli tafsir mengutip keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan makna liya'budun ay illa li'amurahum an ya'buduni wa adhuhum li'ibadati. Tujuan aku menciptakan jin dan manusia agar aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku dan aku ajak mereka untuk menyembahku. Dan bentuk beribadah kepada Allah intinya adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah yang terbesar adalah perintah tauhid. Larangan yang terbesar adalah larangan syirik. Karena itu sebagian ahli tafsir menafsirkan illa liya'buduni dengan makna illa liwahiduni. Illa liya'buduni artinya adalah agar mereka mentauhidkan aku. Jamaah bahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah yang kita diperintahkan untuk memenuhinya itu ada dua. Ada ketetapan berupa penciptaan, itulah ketetapan takdir. Dan ada ketetapan berupa aturan, itulah yang isinya perintah, larangan, dan aneka ketetapan berkaitan dengan aktivitas manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah hanya milik Allah segala bentuk penciptaan dan segala bentuk perintah dan larangan. Karena itu jamaah, bentuk ibadah kepada Allah adalah ibadah kepada dua ketetapan ini. Kita mentaati Allah dengan ketetapan berupa penciptaan dan kita mentaati Allah berupa ketetapan aturan. Bentuk ibadah kita terhadap takdir Allah yang itu merupakan ketetapan Allah adalah dengan ridha kepada takdir. Semua makhluk dia tidak akan ada yang keluar dari takdir Allah. Maka bentuk ridha kepada takdir Allah itulah ibadah kepada ketetapan Allah berupa penciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali dia akan menghadap Allah sebagai hambanya. Yang dimaksud adalah hamba dalam arti Allah telah ciptakan mereka dan mereka tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kita kepada takdir bukan hanya sebatas mengikuti takdir, karena semua makhluk pasti mengikuti takdir, baik orangnya taat maupun ahli maksiat. Namun bentuk ibadah kita kepada takdir adalah ridha terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai salah satu di antara rukun iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril ketika beliau ditanya, "Akhbirni 'anil iman." Kemudian beliau menyampaikan 6 rukun iman. Salah satunya di bagian akhir beliau mengatakan, "Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
Bentuk ibadah yang kedua adalah ibadah terhadap ketetapan berupa aturan. Aturan ada yang isinya perintah, ada yang bentuknya larangan, dan ada yang bentuknya ketetapan perundangan. Seperti bagaimana cara membagi waris yang benar, saudara dapat berapa, anak dapat berapa, itu bagian dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita kepada aturan Allah adalah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan memenuhi setiap perundangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Demikianlah syariat yang diturunkan oleh Allah. Bagian yang kedua ini merupakan ujian hidup. Sehingga sejauh mana orang ini dianggap sebagai manusia terbaik dalam beribadah kepada Allah, diukur dari sejauh mana ketaatan dia terhadap perintah, dan bagaimana cara dia menjauhi larangan Allah, serta kesesuaian dia dalam menjalankan perintah Allah di kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, dalam mentaati aturan Allah baik yang bentuknya perintah maupun meninggalkan larangan, para ulama menjelaskan di sana ada yang nilainya sempurna dan ada yang kurang sempurna. Nilai kesempurnaan itu diukur dari dua hal. Yang pertama adalah bagaimana semangat seorang hamba untuk bersegera dalam mentaati perintah itu. Semakin bersegera dan tidak suka menunda-nunda, maka berarti dia semakin semangat untuk melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh." Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah juga Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walidzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk tujuan seperti itu, yaitu mendapatkan surga, hendaknya orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Allah juga berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam mendapatkan kebaikan. Maka ketika orang melakukan ketaatan, antara yang datang lebih awal dan mereka yang datang terlambat, tentu saja nilainya berbeda. Anda yang datang Jumatan dengan datang lebih awal sebelum khatib naik mimbar, tentu saja pahalanya berbeda dengan mereka yang datang setelah khatib naik mimbar. Apalagi mereka yang datang ketika khatib sudah berdoa, apalagi sudah mendengar iqamah. Demikian pula ketika kita melakukan ibadah yang lain, mereka yang bersegera dalam melaksanakan ibadah, nilainya lebih tinggi dibandingkan mereka yang suka menunda-nunda ibadah. Yang kedua, agar nilai ibadah kita semakin sempurna, adalah berusaha melaksanakannya dengan maksimal, bersungguh-sungguh, dan tidak seenaknya. Tidak kemudian yang penting melaksanakan, tapi dia laksanakan dengan sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya alaihissalam, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah kitab ini biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Artinya, seorang hamba ketika melaksanakan syariat Allah, mereka diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh yang penting mengerjakan, tapi bagaimana dia kerjakan dengan maksimal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dalam kaidah tentang masalah ibadah, Nabi SAW menegaskan bahwa Allah hanya menerima yang baik. Sebagaimana yang beliau sabdakan, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah Zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima amal kecuali yang baik. Dan amal yang baik bukan amal yang asal-asalan, bukan amal yang penting mengerjakan, tapi amal yang baik adalah amal yang diiringi dengan kesungguhan, dia laksanakan dengan maksimal. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana tata cara amal yang benar dan lengkap sehingga semua orang bisa memahami dengan benar. Apabila sunnah itu diikuti, maka seorang hamba yang mengamalkan ibadah sesuai sunnah, insyaallah dia akan mendapatkan ibadah yang nilainya maksimal. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita perjuangkan dua hal ini. Saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah, pastikan ibadah itu dilakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Yang kedua, jangan suka menunda. Segerakan ibadah itu. Kalau memang sudah datang waktunya, segera.
Dan orang yang beribadah lebih cepat dalam arti dia segera melakukannya, nilai pahalanya lebih besar dibandingkan mereka yang datang telat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita agar ibadah yang kita laksanakan bisa semakin maksimal, dan kita mohon semoga pahala yang diberikan oleh Allah taala juga pahala yang maksimal. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ancaman manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan sebutan al-mutaffifin, yaitu orang yang curang. Curang dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah para mutaffifin. Siapakah itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang ketika dia membeli, dia minta untuk digenepin, minta untuk dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia menjual, semangatnya suka mengurangi. Allah kasih ancaman orang semacam ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka sadar kalau mereka nanti akan dibangkitkan? Liyaumin 'adzim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika seluruh manusia menghadap Rabbul Alamin. Ayat ini menyinggung berkaitan dengan masalah praktek curang dalam jual beli. Namun para ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa tafsirnya muta'addi, artinya melebar, menyangkut semua yang di situ terlibat hak dan kewajiban. Maka mutaffif, orang yang curang, adalah manusia yang dia pintar nuntut hak, tapi dia malas dalam menunaikan kewajiban. Kita dalam beribadah kepada Allah semua punya harapan agar masuk surga, dan itu adalah hak hamba ketika hamba itu berbuat ketaatan dan beribadah kepada Allah. Namun yang sangat aneh adalah ketika ada hamba yang dia malas menunaikan kewajiban, sehingga ibadahnya tidak dilakukan secara maksimal, bahkan dikurangi dari takaran yang sebenarnya. Di antara contohnya yang pernah disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Innamas salatu mikyalun, faman awfa ufiya lahu." Ketahuilah bahwasanya salat itu seperti timbangan, dan salat ada takarannya. Siapa yang memenuhi takaran salat, maka Allah akan memenuhi pahala untuknya. Wa man taffafa, tapi barang siapa yang curang ketika salat, faqad alimtum madza qala Allahu fil mutaffifin. Sungguh kalian telah tahu bagaimana firman Allah tentang al-mutaffifin, tentang orang-orang yang curang. Jika curang dalam masalah muamalah diancam oleh Allah, bagaimana lagi dengan orang yang curang ketika beribadah kepada Allah? Dia tidak menunaikan hak yang sebenarnya kepada Rabb-Nya, sehingga saat dia beribadah sering dikurangi. Orang yang tidak berkualitas ketika beribadah, asal-asalan ketika beribadah, salat asal-asalan, puasa asal-asalan, bahkan kadang ibadah haji dan umroh juga dilakukan dengan asal-asalan. Hakikatnya orang semacam ini adalah orang yang curang ketika beribadah. Orang yang curang ketika beribadah mendapatkan ancaman sebagaimana orang yang curang ketika bermuamalah. Karena itulah jamaah belakang Allah Ta'ala, Nabi SAW berikan ancaman. Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi salatihi. Pencuri yang paling jelek adalah pencuri salatnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasrikun nasu fi salatihi?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang mencuri salatnya? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Ada orang yang ketika salat rukuk dan sujudnya enggak sempurna, sehingga saat dia bergerak tidak sungguh-sungguh. Belum waktunya bangun dia sudah bangun. Belum rukuk sempurna, belum nunduk sempurna, dia sudah bangkit. Dan betapa banyak orang yang mengurangi ibadahnya seperti ini. Demikian pula orang yang berpuasa, puasanya penuh dengan maksiat, sehingga dari mulai subuh sampai maghrib isinya perbuatan maksiat. Bagaimana mungkin puasanya akan menjadi puasa yang diterima, sementara puasanya sangat tidak berkualitas. Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan Jumatan.
Ada sebagian orang yang ketika Jumatan dalam pikirannya yang penting menggugurkan kewajiban. Sehingga mungkin dia tidak perhatian dengan khutbah. Mau diceramai enggak urusan. Yang penting saya datang. Akhirnya ketika duduk di dalam masjid, bahkan di luar masjid, bahkan dia nunggu di pojok di tempat parkir. Ngapain dia nunggu? Nunggu kapan iqamah. Baru kemudian ketika mendekati iqamah dia datang. Dia mengurangi kualitas Jumatannya. Padahal mungkin dia sudah datang di area masjid. Orang semacam ini bisa jadi termasuk di antara orang yang curang ketika beribadah. Dan masih banyak lagi praktek-praktek kecurangan ketika beribadah, terutama mereka yang tidak memenuhi rukun, kewajiban, dan aneka yang harus dia kerjakan. Karena itu khususnya dalam salat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai ketika salat, disebabkan karena dia tidak perhatian dengan kualitas salatnya. Dia tidak perhatian dengan masalah waktunya. Demikian pula untuk ibadah yang lainnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat pesan Salman Al-Farisi. Innamas salatu mikyalun, faman awfa ufiya lahu, wa man taffafa faqad alimtum madza qala Allah fil mutaffifin. Salat itu ada takarannya. Ibadah yang lain juga ada takarannya. Maka siapa yang memenuhi takaran, Allah akan penuhi pahalanya. Dan siapa yang mengurangi takaran ibadah, maka kita bisa lihat bagaimana ancaman yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang curang ketika dia bermuamalah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan setiap amal ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan semangat bagi kita untuk terus belajar menyempurnakan setiap ketaatan yang kita lakukan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal dan ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB 10 hari 26 September hingga 5 Oktober 2024 dan mendapatkan 2 kali Jumatan. Untuk informasi lengkap hubungi 0812 9090 4331.